Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bergerak Menjadi Berkat. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 3-9 akan saya bacakan untuk saudara. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat yang ke-8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Amin. Pemirsa sekalian, satu kali terjadi kelaparan yang sangat hebat di Samaria, ibu kota Israel. Karena mereka dikepung oleh kerajaan Aram. Dan karena lamanya waktu pengepungan itu, maka mereka kehabisan makanan. Sehingga di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 25, firman Tuhan menceritakan kondisi yang memprihatinkan dengan kalimat ini. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kaptai merpati berharga 5 sikal perak. Harga-harga melambung begitu tinggi. Bahkan pada ayat-ayat berikutnya kita melihat ada perseteruan antara 2 orang ibu sampai raja mendengar hal itu. Dan ketika raja bertanya, masalahnya apa? Ibu yang pertama bilang begini, saya udah janji dengan teman saya ini bahwa kita akan bunuh anak kita akan masak dan kita akan makan anak kita karena kita sudah terlalu lapar. Dan besok giliran anak kamu yang kita masak dan kita makan. Tapi ternyata setelah anak saya mati dan kami makan, maka ibu ini menyembunyikan anaknya. Mendengar itu raja begitu syok, begitu kaget. Karena apa? Gara-gara kelaparan yang luar biasa terjadi peristiwa kanibalisme. Bahkan yang makan anak itu adalah ibu kandungnya sendiri. Betapa memprihatinkan kondisi kelaparan yang sangat luar biasa ini. Tapi saya mau katakan kelaparan semacam itu juga sedang terjadi pada masa kini. Bukan secara jasmania tetapi terutama secara rohania. Banyak orang merana di dalam jiwanya. Mereka tidak puas dengan harta, dengan teknologi. Hati mereka kosong. Dan kalau kita tidak melakukan apapun, mereka akan binasa sampai selama-lamanya. Apa yang kita harus lakukan untuk mengatasi semuanya ini? Saudara, saya mendengar pada akhir tahun yang lalu ada seorang aktor ternama dari Amerika Serikat namanya Robin Williams. Dia seringkali main film-film yang menjadi box office. Misalnya film Aladdin, Popeye, dan salah satu film yang ternama Night at the Museum. Dan dia seorang komedian yang handal. Tetapi dia mati gantung diri di rumahnya pada usia 63 tahun.
Saudara, yang mati itu bukan orang miskin, bukan orang yang tidak terpelajar, yang tidak terkenal. Tetapi orang kaya, orang ternama, orang pintar. Itu banyak yang mati bunuh diri. Kenapa? Ada kelaparan spiritual yang sangat hebat. Karena itu kita perlu belajar dari keteladanan 4 orang kusta. Alkitab berkata mereka ada di luar pintu gerbang. Mengapa mereka ada di luar pintu gerbang dari kota Samaria? Karena ada hukum Musa yang mengajarkan bahwa orang kusta itu najis dan tidak boleh campur dengan anggota keluarganya di dalam perkemahan atau kota mereka. Imamat 13 ayat 46 berkata demikian. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat tinggalnya. Masih bersyukur karena ada anggota keluarganya tiap pagi menghantar makanan ke luar pintu gerbang sehingga mereka bisa makan. Tetapi sekarang keluarga yang baik hati itu pun mengalami masalah karena mereka terkepung di dalam pintu gerbang dan mereka semua hampir mati kelaparan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebaik apapun anggota keluarga atau teman yang sering menolong kita, setiap orang itu punya pergumulannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa seterusnya menggantungkan hidup kita kepada mereka. Kita harus berupaya supaya mandiri, supaya jangan hanya ditolong terus, tetapi akhirnya kita pun bisa menolong mereka ketika mereka mengalami kesusahan. Nah, ketika masalah ini terjadi, ada 3 pilihan yang bisa diambil oleh 4 orang kusta ini. Yang pertama, mereka bisa balik masuk ke dalam kota, tapi percuma, di kota pun tidak ada makanan. Yang kedua, mereka tinggal di sana, duduk-duduk saja. Atau yang ketiga, mereka menyeberang pergi ke perkemahan musuh, tentara Aram, dan kemungkinan besar mereka akan dibunuh. Tetapi siapa tahu ada yang berkemurahan dan memberi mereka makan. Jadi intinya, duduk mati, jalan mati. Lebih baik pilih mana? Mati duduk atau mati jalan? Orang biasanya berpikir, mendingan mati duduk lah. Mati duduk aja susah, apalagi mati jalan. Tapi mereka melakukan langkah yang sangat proaktif. Mereka melangkahkan kakinya ke perkemahan musuh untuk mendapatkan makanan itu. Dari sini saya melihat 3 hal yang luar biasa yang kita bisa teladani dari kehidupan 4 orang kusta ini. Yang pertama, kalau kita ingin mengatasi masalah bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita harus melangkah maju. Ketika mereka mulai bertindak, ayat 5-7 tadi bercerita bahwa Tuhan membuat mujizat. Hanya 4 orang yang jalan pelan-pelan, tetapi tentara musuh seperti mendengar bunyi ribuan tentara, kereta berkuda, mengepung mereka, menyerang mereka. Sehingga mereka lari pontang-panting menyelamatkan diri. Karena mereka bilang, rupanya Raja Israel telah mengupah orang Het yang ada di utara dan orang Misraim atau Mesir yang ada di selatan untuk menjepit kita. Saya mau bilang begini, 1 langkah kecil yang kita lakukan bersama dengan Tuhan akan menjadi 1 langkah mujizat raksasa. Karena Tuhan yang akan mengalahkan semua lawan-lawan kita. Saudara, seringkali mujizat tidak terjadi sebelum kita take action. Tapi begitu kita melangkah maju, mengambil tindakan, di sanalah mujizatnya akan kita alami. Seperti dalam Yosua pasal 3, ketika orang Israel akan menyeberang masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ada sungai Yordan yang menghadang dan sungainya sedang banjir. Dan Alkitab menceritakan sungai itu akhirnya terbelah 2 karena mujizat Tuhan. Kenapa? Sungai itu terbelah ketika para imam mulai mencelupkan kaki ke sungai tersebut. Sebelumnya ketika mereka berunding, ketika mereka berdoa bahkan tidak ada mujizat. Ketika mereka mulai jalan, melangkah, maka sungai itu terbelah menjadi 2. Karena itu melangkahlah maju di dalam Tuhan. Mujizatnya pasti akan menyertai saudara. Nah saudara, saya juga mau katakan bahwa di tengah kesulitan apapun sebetulnya Tuhan itu punya rencana yang baik dalam hidup kita. Dan Tuhan itu sudah tahu apa yang terjadi sebelum kita mengalaminya. Kalau saudara baca buku komik, saudara baru buka halaman pertama, Tuhan sudah tahu halaman pertama sampai halaman yang terakhirnya. Dan seringkali pengetahuan yang sempurna dari Tuhan ini disampaikan juga melalui nabi-nabinya. Yang penting adalah hati kita mesti percaya kepada perkataan Tuhan. Misalnya kalau
Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Pada kondisi kita sangat terpuruk. Jangan kita bilang, bohong Tuhan, ngomong sih gampang. Karena apa? Tuhan itu memiliki mata yang tajam, yang bisa melihat semua peristiwa sebelum waktunya. Saudara tahu, Tuhan adalah the provider, penyedia yang terbaik dalam hidup kita. Dalam bahasa Latin berasal dari kata providentia, provide, providentia, pro dan video. Artinya pro sebelumnya, video melihat. Tuhan bisa melihat sebelum peristiwa itu terjadi. Dan ini juga yang kita baca di dalam pasal 7 ayat yang pertama dari 2 raja-raja tadi. Yang berkata demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi waktu raja ketemu sama Elisa dan tanya kondisi yang ada, Elisa bilang tenang aja, besok semuanya jadi murah. Ini kan sangat gak masuk akal, mereka hampir mati kelaparan. Sampai di ayat 2, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apapun daripadanya. Saudara, ketika Tuhan menyampaikan pesannya melalui hamba-hambanya, melalui nabinya, walaupun secara logika tidak masuk akal, imani, percayai. Sebab kalau tidak, kita seperti ajudan raja. Dia bilang, seandainya Tuhan yang memberkati kita, nggak mungkin itu terjadi. Dan Elisa berkata, tepat seperti perkataanmu. Engkau besok akan melihat, tapi engkau tidak akan mengalaminya. Karena betul, saudara, keesokan harinya, ketika 4 orang kusta ini pergi dan menemukan semua musuh-musuhnya sudah lari, mereka kemudian menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang di pintu gerbang Samaria. Pintu gerbang dibuka dan mereka lari sekuat tenaga untuk menjarah seluruh makanan dan harta benda orang-orang Aram. Dan siapa yang jadi penjaga pintu di depan gerbang Samaria itu? Ajudan raja tadi. Dia terinjak-injak mati dan dia tidak mengalami berkat. Orang percaya akan mengalami mujizat. Tetapi orang yang ragu-ragu, orang yang khawatir, itu akan dilindas ketika kegerakan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, percayalah, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Belajarlah take action, melangkah dengan iman. Maka apa yang dialami oleh 4 orang kusta ini, melangkah maju, akan mendatangkan mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan. Hal kedua, yang kita perlu teladani dari orang kusta ini, bagaimana mengubah masalah menjadi berkat, bahkan kita bisa jadi berkat juga bagi orang lain, adalah menghentikan sikap egois. Dalam ayat 8 dan 9 tadi ketika dikatakan mereka menemukan perkampungan orang-orang Aram itu sudah kosong semuanya, tidak ada manusianya. Mereka lihat ada makanan yang berlimpah-limpah, mereka makan, mereka menjarah, mereka menyimpan emas, perak, baju yang bagus di satu tempat, lalu masuk ke kemah yang lain, dan kemudian menjarah lagi. Tiba-tiba seorang berkata begini dalam kesadaran yang baik, tidak patut yang kita lakukan ini. Sementara kita berpesta pora, setiap jam ada orang mati di Samaria. Bukankah seharusnya kita memberitahukan kabar sukacita ini kepada orang lain juga? Saudara, kalau kita ingin jadi berkat bagi orang lain, langkah yang kita harus lakukan adalah menghentikan sikap egois. Tidak boleh hidup bagi diri sendiri. Kita harus berkata dalam kesadaran penuh, tidak patut apa yang kita lakukan ini. Saudara tahu Tuhan paling tidak suka dengan orang egois. Dalam Lukas pasal 12 ayat 17-19 dikisahkan ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah, lalu lumbungnya akan diperbesar. Dan dia bilang, aku akan memperluas tanahku, aku. Sampai 13 kali perkataan aku. Dalam 3 ayat itu, Tuhan bilang, hai bodoh, malam ini juga nyawamu dicabut daripadamu. Tuhan itu gak suka sama orang yang egois. Begitu orang egois, Tuhan bilang tak pateni dalam bahasa Jawa. Artinya saya matiin kamu.
Dan siapakah yang bisa menikmati hasilnya? Orang lain, saudara sekalian. Tuhan mau kita menjadi penyalur berkat dan bukan penimbun berkat. Ketika ada berkat, kita terima, kita salurkan. Maka berkat Allah akan mengalir leluasa di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan tidak suka kepada orang egois? Karena sikap egois itu merugikan diri kita, bahkan mengubah berkat menjadi kutuk. Seharusnya ketika kita diberkati, kita mengucap syukur dan bisa memberi kepada orang lain. Tetapi karena sikap serakah, kurang. Akibatnya itu menjadi kutuk. Dan Tuhan melihat kok orang ini diberkati tapi tidak ada ucapan syukurnya, malah semakin serakah. Yang kedua, orang egois itu tidak disukai Tuhan karena sifat egois merupakan kebalikan daripada sifat Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sehingga kita dalam hidup ini harus memiliki pikiran dan perasaan seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Apa itu? Yesus rela mati demi keselamatan manusia. Bukankah kita juga harus rela berkorban bagi jiwa-jiwa? Saudara, mungkin engkau sudah mendengar khotbah yang disampaikan para hamba Tuhan ribuan kali, puluhan ribu kali. Dan engkau kenyang secara rohani. Sedangkan di luar sana ada banyak orang yang bahkan belum pernah sekalipun mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Lalu mengapa kita hanya selalu doa, berkati saya, keluarga saya, pekerjaan saya, anak saya, mantu saya, kucing saya, anjing saya. Selalu saya. Kapan kita berkata, jadikan aku pembawa kabar baik kepada orang lain. Saudara, kalau kita ingin sungguh-sungguh hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain, kita harus melangkah maju. Yang kedua, kita harus menghentikan sikap egois. Yang ketiga, yang terakhir, teladan daripada orang kusta ini adalah mereka membagikan kabar baik. Melangkah maju, menghentikan sikap egois, membagikan kabar baik. Ayat 9 tadi mereka berkata, hari ini adalah hari kabar baik. Jika kita menunda menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain, hingga fajar menyingsing, kita akan menerima hukuman. Karena itu mari kita segera pergi untuk menghadap ke istana raja dan memberitahukan semuanya ini. Saudara, Tuhan mau kita menjadi orang yang ketika menerima kabar baik tentang Injil Yesus Kristus, bahwa kita manusia berdosa yang seharusnya binasa masuk neraka, tetapi dengan iman kepada Kristus kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita tidak boleh berdiam diri, karena Injil bukan untuk kalangan sendiri. Kristus mati untuk semua manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita membagikan kabar baik, kabar sukacita ini. Sebab bila tidak, hukuman akan menimpa kita. Dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 17 sampai 19, firman Tuhan berkata demikian. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kalau ada orang berdosa, kita peringatkan, dia tetap membangkang. Dia mati masuk neraka, tapi urusannya sendiri. Tapi kalau kita tidak memperingatkan dia, tidak menasihati dia, tidak mendoakan dan berkata-kata supaya dia bertobat, darahnya tertanggung atas kita. Saudara tahu, seandainya saudara menemukan tumbuh-tumbuhan yang ketika dimakan 1 minggu saja, itu menyembuhkan penyakit kanker, bahkan penyakit AIDS yang belum ada obatnya. Tapi saudara menyembunyikan kabar baik ini dari semua orang. Bukankah kita ini adalah manusia yang kejam, manusia yang jahat, yang perlu mendapatkan hukuman? Karena begitu banyak orang yang menderita karena penyakit yang tak tersembuhkan ini. Dan kalau kita sudah tahu obatnya, mengapa kita berdiam diri?
Tahukah saudara ada penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada cancer atau AIDS? Dan penyakit itu adalah penyakit dosa. Upah dosa adalah maut, binasa kekal di dalam api neraka. Tapi ada obat penawarnya, Injil Yesus Kristus. Ketika orang mendengar berita Injil dan percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang yang percaya. Dan kalau kita tidak mau memberitakan kabar baik ini, bukankah seharusnya kita mengalami hukuman daripada Tuhan? Alkitab mengajarkan kita untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Bagaimana caranya kita membagikan kabar baik ini? Yang pertama, dengan menceritakan kebaikan Tuhan. Saudara, kita akan pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan toh. Apakah saudara pernah ceritakan kepada orang yang belum percaya kepada dia? Cerita kepada teman. Aduh, Tuhan bulan ini baik banget loh sama saya. Teman itu tanya, baiknya apa? Lalu saudara cerita, begini ya, saya punya masalah, tapi saya doa sama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, jalan keluarnya begini. Orang itu paling diam, karena ini kan kesaksian pribadi yang tidak bisa dibantah. Dan kalau kita 2-3 kali cerita, baik banget loh Tuhan Yesus sama saya. Lama-lama dia akan ngomong, enak benar hidup kamu kok selalu ditolongin sama Tuhan. Saya juga pengen. Nah, ini kesempatan yang baik untuk saudara bicara tentang Yesus Kristus, bukan? Yang kedua, kita bisa mengajak orang ke gereja. Itu cara membagikan kabar baik. Mungkin saudara bilang, aduh saya ingin memberitakan Injil tapi susahnya, minta ampun, caranya gimana? Saya pernah ikut training juga tentang memberitakan Injil. Ayat-ayatnya udah dijelaskan tapi lupa semuanya. Udah gini gampang aja lah. Saudara ajak teman-temanmu yang belum percaya ke gereja dan izinkan pendeta yang khotbah menjelaskan tentang Injil kepada mereka. Kan ada kerjasama yang baik. Dan yang ketiga, untuk membagikan kabar Injil, kita juga bisa ikut mission trip. Pelayanan, pemberitaan Injil ke daerah-daerah, ke desa-desa, bahkan bisa keluar pulau, keluar negeri, ke daerah terpencil yang belum kenal Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa gereja itu bukan hanya sekedar 4 tembok yang membatasi kita. Gereja jauh lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Dan kita perlu memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Jadi kalau ada pelayanan mission tour, mission trip, coba sekali waktu saudara ikut. Masuk ke daerah-daerah terpencil dan kau akan lihat banyak orang yang haus dan membutuhkan akan Yesus Kristus. Saudaraku, ada 3 keteladanan 4 orang kusta yang harus kita ikuti. Supaya kita bisa mengubah masalah menjadi berkat dan hidup kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Melangkah maju, take action. Yang kedua, menghentikan sikap egois. Dan yang ketiga, mulai membagikan kabar baik kepada orang lain. Saya percaya kalau kita melakukan 3 hal ini, hidup kita akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.